guys. Jadi kita ada di mana? Jadi kita lagi di Almas. Kita review. Kita keluar. Tragedinya ini. Jadi kita lagi makan ayam. Kita pesan nasi kebuli sama paha. Yoi. Nasi kebulinya enak sih, itu kayak rasa nasi kebuli pada biasanya. Tapi ayamnya merah. Seperti ayam Arab. Terus kayak rasanya tuh kayak ada suatu rempah, cuma aku nggak tahu itu apa. Kapan? Terus aja nih, coba nih kayak ada sama rasa kayak mie. Ayamnya makan kayak jam itu loh. Iya kak. Gue belum kerasa. Iya. Ini beli garlic sauce. Cuman emang ayamnya tuh beda dari yang lain gitu loh. Iya. Dari baunya entah apa, padahal aku suka garlic, aku suka mayo. Tapi Gimana ya? kayak lempung. Tapi emang kayak berkali dia katanya kayak Kayak karena ada yang asam, bahan asam gitu. katanya. Kayak bau cuka gitu. Iya nggak sih? Iya, Karena ada bau bau-baunya. Coba. Enak tuh, Brin. Kayak mayones, tapi ada garlic. Apa tuh apa? Yang gini Kayak blok. menuju expired. Coba ya. Tapi aneh. Kayaknya kalau pakai kentang ya. Mungkin. Tapi coba kita pakai ayam ya. Iya. Makan. Iya. Aku kurang suka juga. Iya. Aku suka. Oh iya kan. Dia tuh nasinya panjang-panjang. Berat basmati. Tuh. Ini apa guys? Tumbar. Bener. Iya. Ketumbar sama merica ya? Merica. Makanya gue mikir dulu, ketumbar sama merica ya? Aduh gak makan nih, gak makan. Guys, ketumbar yang merica. Itu apa? Merica nggak sih? Kalau ketumbar tuh yang warna putih bukan? Yang warna putih, terus yang agak kayak salak, nggak kayak salak tapi ngerti nggak sih, kayak kecil gini. Tuh miring gak sih? Yang itu. Kalau yang rada gede kan, di otak gue yang gede gak? Iya. Apa itu kemiri aja. Oh iya, Kemiri. ya maaf guys, lupa. Ketumbar. Ketumbar itu mirip merica gak Iya, sih? mirip. Mirip merica. Makanya gue bilang ketumbar. Antara merica sama ketumbar. Rasanya beda. Kalau pedas berarti dia kayak merica deh.
cobain. Kalau lu mau. Gue ada nggak ya? Ini cengkeh guys, ini cengkeh. Gue tau. Oh iya benar. Astagfirullahaladzim. Oh ada nih, ada kok. Ini kismis gak sih? Gak suka nih gue. Di aku adanya cengkeh doang guys. Kalau aku cinta tahu, biasanya itu buat kesehatan mulut guys. Iya betul. Iya enggak? Iya. Iya. Biasa gitu guys. Guys. Tapi emang cengkeh kayak yang pas enggak deh, yang kayak soto kayak gitu-gitu biasanya dipakai. Aku nggak tahu, aku pernah lihat. Jadi ini orang apa namanya kayak video gitu kayak dia tuh bilang kayak cengkeh ya dia tuh iya cengkeh yang emang bagus untuk kesehatan mulut gitu. Nah, itu lah pokoknya kan kok kita kayak gini sih gitu. Iya. Kalau gue mah merica tuh enak banget. Berinca atau tumbar gitu. Tapi makanya aku bilang ketumbar kan kata lu berinca. Iya, aku tuh kayak merica apaan ini. Kita belum pernah masak yang ada merica aja nih, merica ketumbarnya nih. Pernah tapi kita bubuk Apa? Oh iya. ya yang udah bubuk jadi kita nggak tahu Iya. dia kayak gimana. Emang anak gadget ini. Tahu udah pakai saus? Pakai lagak sih. Lagak itu punya satu ini bukan? Bukan, dia di endorse doang. Tapi kalau nggak bertahun-tahun ya jadi brand ambassador awet banget. Karena laris mungkin. Mungkin citranya tuh mirip dengan citra di Instagram ya. Kan biasanya kalau orang dijadiin ambassador kan kayak vibes-nya beda banget ya nggak sih? Oh, ngerti. Harusnya kayak Jenny di ini tuh harus Chanel karena memang kayak vibes-nya tuh vibe fashionnya lebih ke Chanel gitu kan. Terus kayak kalau misalnya si Rose gitu atau Jisoo dari dulu dari apa ke Dior karena memang citranya lebih ke Dior yang lebih kayak elegan feminin gitu kan. Kan kayak Parodi ini satu ini Emang karena dia kan masaknya Nusantara. Nusantara, jadi udah paling cocok gitu. Terus ngomongin sepeda aku jadi ingat pas kemarin pas Zahra pulang aku kaget aku si Akila dulu yang bakal pulang karena menurut aku ya aku tebakan aku kayaknya lebih bisa si Zahra di Zahra. si Akila tau kan? Tahu. Mungkin dari segi apa ya, masaknya gitu kali ya. Bukan masaknya sih, cuman kayak lebih variasinya gitu. Kayak Ya Zara kan aku biasanya variasi banget gitu kan. nggak salah kayak si Zahra tuh lebih banyak tekniknya gitu guys. Dan ngerti lah ya. Iya tapi kan Akila menangkan si pizza itu kan yang bikin pizza Arab tuh ya. Dan Timur Tengah kadarnya pernah jadi apa ya? Indonesia Jadi apa disepakatan juga. Terus Chef Juna jadi minjemin mobil nggak buat si Fajar nganterin pulang. Terus aku juga kaget kenapa yang belum duluan Desi padahal kayak Desi bagus aja harusnya Desi bisa top Desi aneh banget. Kayak guys kemarin Met Gala
guys. Bentar, ini lagi on. Guys, Met Gala loh yang acara, ya Allah, yang acara fashion terbesar yang di New York. Oh, tuh kan gue like dulu Yang aja. kayak kalau kita mau masuk situ itu bisa lebih dari, aku nggak tahu, 1 miliar lebih kalau kita ngajuin diri kita sendiri. Biasanya apa namanya, yang di Met Gala itu apa ya, setahu aku nih ya, produksi Met Gala ini gini, jadi bakal ada acara per tahunnya namanya Met Gala. Si Met Gala ini tuh yang mendatangkan cuma brand-brand besar kayak Chanel, Gucci. Tahu. Nah, setiap kayak brand itu tuh bakal kayak manggil kayak suatu ambasador atau suatu selebriti terkenal yang mempresentasikan terus juga vibe-nya lumayan mirip gitu sama soalnya per tahunnya si Met Gala ini beda-beda. Aku lupa tahun ini apa, cuma sekarang tuh kayak pokoknya aku lihat soalnya aku lihat fotonya Jennie sekarang 3 member Blackpink masuk Met Gala. Mereka nggak kemana-mana tuh mempresentasikan Met Gala. Dari tadi sudah baru bilang gini. Dan belum ngomong. Pokoknya kayak gitu aku kurang tahu sih, cuman kayak kalau di TV kan dunia kita tuh distopia banget, kita tuh kayak suka banget kayak ngeliat The Hunger Games itu gimana gitu. Kalau kayak oh my god distopia banget tuh hidupnya The Hunger Games, padahal hidup kita sangat distopia, padahal kita hidup di Indonesia. Kayak yang kaya banget gitu, masuk Met Gala, kayak satu gaun tuh bisa habis 1 triliun, jadi kita baru kerasa yang itu di kayak Tadi dia masih mau lagi kayak nggak ada gitu. ya kan kayak ada rasa apa nih gitu, steng-stengi kayak ini kalau nggak kritik kayak apa ya, hancur aja kan kayak suka ada Intinya rempah kayak kuat gitu loh. gimana nih itu harus kayak gini. Seenggaknya kita masih bisa nge-review guys. Meskipun itu mereka gak bakal nyoba. Ini adalah review bahasa bayi. Betul. Karena kita masih pemula. Ini apa guys? Jauhin banyak performa nggak tahu. Oh iya sih, gue cuma nyampe doang dari tadi. Ini tempat nih. Ini kayaknya ada daun apa? Daun jeruk atau daun salam atau Bukan daun jeruk coba. Iya, nah kayaknya ini daun salam gitu deh, kayaknya. Assalamualaikum. Yang paling banyak apa itu dia? Aku jarang. Jadi kismis ini banyak apa ya? Iya. Berarti penjualnya tau guys, aku masih bisnis. Tuh lihat. Nggak ada. Ada apa? Heavy Jet. Tapi gede. Ini masih Heavy Jet. Ini kayak udah gubet banget. Padahal emak gue kiranya gue bakal mau punya cuan. Oh iya. Kita coba lagi ya.
masuk. Iya nggak masuk. Tapi kenapa ya? Kayak Maya suka, masuk suka gitu. Terus Garlic juga suka gitu. Kenapa? Padahal dia suka garlic, aku enggak. Aku suka banget malah. Aku enggak suka. Pendapat biasa. Manis bawang. Manis bawang. Atau tapi emang ini kita serius ya, tapi serius aja. Anjay, ada kamu seriusnya, kira itu doang. Kayak aku sebenarnya mau ngomong ini pas sama Anis yang Instagram, cuma gue mikirnya kayak lumayan gue lumayan gimana gitu kalau sama Anis. Jadi kayak aku plan dulu 5 tahun ke depan, kayak gue mau kayak ikut ini terus habis itu sini yang gimana gitu. Coba gue dulu. Kalau Audrey sebenarnya ngikut alur aja karena aku juga bingung gitu ya, nggak ada arah gitu. Cuman yang ada di depan dulu gue coba stand, kalau enggak ya udah gue ada yang suka gitu. Entah ke depannya gimana, mungkin kayak bisa pindah atau ada apa gitu kan gue nggak tahu ya. Cuman jalanin situ dulu, terus ya gue berkarir dulu. Jadi kalau udah keluar itu tapi kalau tetap di Indo gue akan ya udah gitu dari kerja apapun itu tentang usaha Kayak gue udah bilangin kan ya pas udah cuma sama karakter kayak yang kayak gue kayak ini plan gue doang sih, kita kan nggak tahu ya kayak gue jadi kan kayak nggak apa-apa deh kayak misalnya gue nggak tahu nih gue anjir jangan gitu lah itu kan tapi kayak soalnya untuk biaya hidup di sana. enggak gue tuh mikir gue tuh bingung gitu kan awalnya gue pikir kayak gue mau ke Australia cuman kayak kalau gue pikir kalau misalnya masih muda terus lebih memilih untuk tetap di Australia kan kita nggak akan bersuka apa ya paling misalnya juga kerjanya di apa sih gitu di kafe lagi atau gimana gitu gue tuh mikirnya plan 2 tahun depan guys aminin ya guys aminin adalah kayak gue jadi pabrik antara sampai 2 sampai 3 tahun. Habis itu gue ambil waktu kursus masak. Oke udah ketebak ini Habis kursus masak kasih ke kapal kecil. oke Itu dulu. Itu plan gue 5 tahun gue masak kayak gitu. bisa Baru apa ya? Sebenarnya bisa sih langsung kayak apa ya? Ke kapal kecil gitu tanpa kayak kita belajar kata boga terus kata boga cuman kalau misalnya kayak itu palingan jadi maksudnya kayak apa ya hospitality tapi masih di kapal besar ya nanti kayak luka kan yang base gitu loh Iya. kayak Ini hotel. bersih Iya, atau hotel. kayak gitu di hotel jadi bukan yang kayak apa ya chef enggak beda itu kan emang harus profesional dulu walaupun emang kalau misalnya kursus masak pun nggak akan langsung bisa jadi head chef tapi paling pun jadi asisten kecil karena jadi Tapi head kan chef itu kita perlu kan dari bertahun-tahun nol. guys. dari nol dulu Jadi itu niat gue udah tepat mungkin tujuan kalau kesian juga kayak gini tuh kayak gue juga punya dulu gue udah ngomong kan nenek gue bilang gini kayak ini dan mah kayak mau punya rumah di belakang rumah Mimi gitu ya jadi kayak kan nenek kan mau punya tanah bisa gitu kan di belakang rumah gitu justru yang kayak yang gak pakai apa-apa gitu kayak mau gue di situ aja lah gitu sih dekat sama nenek gue juga gitu yang kayak di Majalengka juga dan kayak ya udah ya tinggal bangun terus cuman gue tuh sebenarnya dari dulu tuh udah pernah cerita masih kayak salah satu keinginan gue adalah kayak setelah semua ini selesai ya tapi itu kayak 5 tahun ke atas gitu bukan 5 tahun sekarang yang ada di pikiran aku gue tuh pengen banget punya usaha kayak ini
bisnis ibunya dia. Menurut gue kalau dipikir-pikir Bisnisnya apa sih? jadi dia tuh punya dua bisnis. Ibunya tuh sampingnya restoran biasa, restoran ikan biasa, kayak yang isinya pizza atau Kan jago banget masak ini tahu. Pantesan kan ibunya maksudnya enak-enakan dia kalau makan ada email, dia kan terkenalnya kan ada email gitu kan. Pantesan kayak makannya enak-enak, ternyata emang ibunya juga punya restoran gitu kan. Kalau Ibu ibu ya beda tahu kayak Iya. masakannya itu aja bervariasi gitu. Nah, tapi yang bikin gua apa kayak terinspirasi itu bisnis keduanya. Jadi bisnis keduanya tuh kayak apa ya, semacam rumah makan tapi mirip sama warteg. Dan itu tuh sistemnya tuh jadi kayak per hari menu itu diganti. Terus lebih murah, dan itu tuh di tempatnya itu di dekat pabrik. Jadi otomatis ngerti gak sih? Kayak yang pabrik-pabrik itu bakal makan di situ dengan harga murah, terus makan berbeda-beda. Ngerti gak sih? Itu tempatnya lebih enak. Iya benar. Oke sih, dan itu sih Amin. bagus ya. Itu strategi Itu strategis banget sih. Gue makanya pas gue ngedengar si Rossi itu kayak bisnis mamanya sama kayak gini, kalau dipikir-pikir sebenarnya masuk akal gitu. Soalnya apa gue kan misalnya Majalengka itu di Sumber Daya guys, di Sumber Daya itu ada pabrik nabati. Di pabrik nabati itu banyak banget juga kayak temen-temen aku itu yang kayak menjual juga sih sudah untung gitu. Kali gitu kalau warung aja kayak lumayan nama yang langsung rumah makan, tapi yang kayak lucu kayak si Rossi ini loh. Gue pikir juga gue entah kenapa wah gue suka banget sama dia, kayak gue inspirasi banget kayak gitu. Pintar juga ibunya. amin amin amin. Kayak itu ngomong ke kan SMP terus dia juga kayak kayak kalau mau buat itu kayak Amin banget deh, soalnya sesuai passionnya. tapi kenapa dia bilang dia kayaknya nggak akan bisa. Oh itu Ya soalnya aneh banget ya, ini kayak gue kan kalau gue kan emang gak bisa emang. iya dia dari dulu tuh bener-bener dari kelas 10 aku ingat banget dia tuh gue gak akan nikah dia bahkan di kelas 11 tuh dia akan mati gitu kan. Itu juga keren ya mana-mana. Tapi emang hidup Ya berarti kan nggak ada yang tahu ya. bener. Siapa gue akan nikah. Apa tiba-tiba ya kalau gue kaget kayak usah kalau gue kan emang dari gue yang berpikir nggak akan nikah karena pertama gue tuh ngerasa nggak cocok aja ngomong sama cowok. Mungkin gue nggak ngerti atau mungkin guanya aja yang belum menemukan. Tapi biasanya kan emang gue juga ngeliat ya emang ternyata ada kan beberapa cewek yang kayak gue gitu ya, kita nggak cocok sama semua cowok. Kan? Bahkan saudara bukan saudara sih tapi kayak ya saudara mungkin kamu gitu. Dia itu sampai sekarang bahkan seumuran mamaku gitu dia nggak dikasih karena jodoh nama ini nggak mau jodoh ini bener-bener dia nggak ada emang ada kayak gitu. Iya emang kayak gitu. Dan gue tuh maksudnya gue tuh nggak jodoh, gue tuh nggak ngerti mungkin apakah belum ketemu jodohnya, Karena gue belum ketemu kayak nanti belum ketemu yang cocok, belum ketemu jodohnya, atau emang gimana gitu. Masalahnya tuh hampir kayak laki-laki yang kayak ngerti nggak sih, gue juga nggak ngerasa gue orang yang perfect ya, cuman rata-rata itu yang kayak pissing me off gitu. apa itu Apa ya, kayak bikin gue jengkel gitu. Oh ada yang bikin gue jengkel aja gitu. itu tuh ada gitu ya. Oke. Nggak tahu kenapa gue tuh kayak entah kenapa kayak, dan mungkin jatuhnya ini tuh lebih ke kayak ini sih, kayak dari kecil di sekeliling gue cewek, makanya gue tuh lebih gampang sama cewek. Ngerti nggak maksudnya? Iya dan jujur dia tuh nggak bergaul sama cowok itu heran. Iya, maksudnya soalnya gue bingung kalau Even ngomong kalau dia bercanda pun ya udah bercanda doang tidak sih guys kayak cuma sekelibet gitu loh. iya ya kalau itu nggak akan gue terusin gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Soalnya kayak gue bingung kalau sama cowok ngomongin apa kan? Sejujurnya gue juga Dia lebih sehari-hari juga respect sama cewek sama sih sama dari kecil tuh, ngerti gak sih? Mungkin gue juga mikirnya, gue tuh kadang mikirin gue sendiri, kenapa ya gue tuh gak bisa kayak ngomong sama cowok kan. Terus kalau gue mikir lagi, mungkin karena dari kecil gue tuh udah memang bapak gue orang yang kayak gitu ya, sangat mencalon gitu. Jadi tuh di sekitar gue tuh hampir gue ngomong sama cewek. Ngerti gak sih? Kayak yang seumuran gue, tetangga-tetangga gue cewek. Jadi tuh gak ada temen cowok yang dari kecil, jadi ngerti gak sih? Oh cowok tuh suka ini. Gue tuh dari kecil tuh flawless kan, gue temennya sama cewek. Ngerti gak sih? Ngerti, Masa cewek kayak gitu kayak gitu.
jadinya udah terbiasa kayak gitu, terbiasa gitu. Ngerti gak sih kayak iya ya udah kayak gitu benar. Gue juga mikir kayak gitu, kayaknya gue tuh jatuhnya kenapa susah temenan sama cowok, pertama karena gue tuh dari kecil temenan sama cewek, jadi kalau sama cowok gue nggak tahu harus ngomongnya apa. Sementara kalau sama cewek gue banyak yang gue tahu dia akan bisa nyambung. Intinya sih walaupun ini di tempat baru dan gue nggak tahu kenal apa dia, tapi gue yakin gue bisa kenal sama dia karena dia cewek. karena ngerti gitu. Iya karena ngerti kayak biasanya suka ini nih gitu, kayak misalnya kayak Kalau cowok akan canggung. karena nggak tahu harus ngomong apa gitu. Dan kalau ngomong kayak gitu kayak aku tahu deh kenapa aku bisa dapat gitu. Kenapa? Aku kalau nggak ngomongin pelajaran aku juga nggak tahu ngomongin apa. Kayaknya itu deh, itu ini sumpah aku dengar dulu cuma ada pelajaran doang aja. Iya. Dan apa ya, dia temen sebangku doang, you know lah, dia teman sebangku sih cuma kayak depan belakang gitu. Kalau itu kan otomatis kan mau nggak mau karena dulu gue juga anak baru gitu. Gitu. Jadi yang nyambungnya ada nggak? Iya, dulu. Aku sampai dia aku punya gitu. Cuma Gak kecuali itu ya. Udah. kalau gue tuh kayak ngerti nggak sih, gue nggak ngerti gimana kalau gue tuh kayak itu kayaknya guanya aja deh yang karena dari kecil Iya, soalnya sama cewek. soalnya gue juga ngeliat di TikTok ya kan bukan gue doang, maksudnya gue juga ngeliat beberapa TikTok orang luar sih gitu bilang kayak dia juga sama gitu sampai sekarang tuh maksudnya apa ya, entah kenapa lebih gampang temenan sama cewek dibanding sama cowok gitu. Terus kayak mereka berarti ada mereka tuh kami dari kecil sekelilingnya cewek, jarang ngomongnya cowok, jadi nggak tahu. Kalau oh iya aku juga kan punya adik cowok, Iya. jadi aku bisa lebih terbuka dikit gitu. Kalau dia adiknya cewek, jadi ya udah. Terus bapakku tuh tipikal yang apa ya? Kadang tuh dia ngejok bapak-bapak yang gar, tahu kan? Nah itu emang yang bikin ini sih. Bapak gue suka nyanyi nggak jelas tak demi apa gue, ya Allah. Kalau bapak mah itu ngejok garing. Bapak gue suka semule-semulean, tahu nggak sih guys? Tahu kan semule. Oh tahu aplikasi gak sih itu? Iya, yang iya nyanyi kan, kan tahu. aku, iya. Yang bilang pakai handset terus jadi Demi Allah gue mungkin bapak gue suka kayak tadi banget. tahu. Kalau bapakku itu ngejok bapak-bapak gitu lah. Tahu aja di kapan lemak ya, jadi kayak mikirnya tuh lama gitu kayak oh baru gitu lah, baru bapak-bapak garing banget. Ini bapakku tipikal yang diem gitu. Mama bawa udah dia Makanya udah berdua diem lah ya. Oh iya, balik lagi ke topik kenapa nggak mau nikah. Karena jujur aku melihat dengan umurku yang sekarang tahun ini aja udah 19. Anjir, 19 kayak belum ngapa-ngapain gitu. Jadi belum kayak ini apa jadi aku tuh pengen wujudin bisnis aku dulu, sama ngebahagiain orang-orang di sekitar aku sih. Gitu. Jadi kayak pasangan tuh opsional aja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Iya aku juga bukan yang kayak maksain kayak aku pengen nikah, aku pengen juga kayak gitu. Sumpah di umur segini gue mikir kayak itu yang aku ceritain tadi guys, plan 5 tahun ke depan aku. ngerti aku. Kayak aku mikirnya kayak gue mau ya entah kenapa awalnya gue juga berpikir
ngerti kan, masih ada gitu waktunya guys. Aku nggak bilang kayak kalau udah tua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita mau kita umur berapa itu kita masih bisa ngajak mimpi kita. Cuman aku mikirnya mungkin Masih muda loh ya aku mikirnya ya aku mikirnya kayak masih muda kayaknya badan kita tuh masih fit, masih ini lah. apalagi nih Gen Z jompo ya, kita nggak tahu kapan ini. Dan jujur kalau udah nikah tuh beda kan, kayak lu nggak tahu nanti tiba-tiba punya anak gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi tuh menurut aku susah banget ya. Sebenarnya kalau punya anak tuh bukan masalah bagi aku, karena kecuali apa ya, nggak tahu, gue malah berpikir kadang kayak gue nggak akan nikah tapi gue akan ngadopsi anak dari panti asuhan gitu. Gue mikir gue pernah kepikiran gitu, biar nggak kasihan. apa ya, enggak sih jadinya gue kayak, tapi mungkin kalau gue ada tua ya banget dan gue Oh, jadi kayak tinggal santai gitu ya. kayak kalau gue orang kaya jadi orang kaya ya Amin, amin. belum kayak apa deh, gue kayak pengen juga ada jantung. Kenapa ya? Sebenarnya apa Itu karena aku tuh punya adik ya, jadi aku tahu gimana Ya, susahnya, gimana ya. ya susahnya. Jadi aku tuh gitu, mungkin lu kayak ngadepnya ada lumayan udah bisa gitu nggak sih, jadi ya lebih gampang. cuman kayak udah ya, kayak ada aja di otak gue aja nggak ngerti kenapa, kayak gue mikirnya kalau gue ada orang kaya maksudnya kayak yang kaya Kan gitu. Dan fun fact, aku kalau punya pasangan tuh on, jujur on, gue on. yang kayak nyerahin ke dia gitu. Bener. Ngerti gak sih on? Jadi mending enggak deh, jangan deh, gak cocok video kayak jauh gitu kan. Maka tadi sebenarnya gue mau nyemur ya nyemur ke guys. Gue tuh mau bilang gini, sebenarnya yang ditakutin dari nikah adalah pasangannya yang gak cocok. Itu bener. Menurut aku itu Dan 100% banyak gitu. banget kan sekarang kan kayak selingkuh-selingkuh. Bener-bener nih, gue mikir gini, kalau misalnya ekonomi setidaknya nih, gue mikir gini, Itu bisa diusahain kalau iya laki-laki kalau bener. lakinya bener gue mikir kayak gitu, gue mikir Kayak juga mikir bapak sama kakak sendiri itu kayak Kayak- gue anjir mereka nih setia banget ya gitu doang. gue juga mikir gue mikir kayak yang sebenarnya lebih menakutkan itu bukan ekonomi sebenarnya, kalau kita punya pasangan berdua ya, bukan punya anak. Lebih ke KDRT, gue gak tahu kita tuh gimana nanti Itu sudah kalau misalnya setidaknya anak-anak walaupun kita punya pasangan kita nikah, kita kayak punya otak bangkrut. Setidaknya kalau misalnya orang pribadinya baik, mentalnya baik, otaknya baik, ngerti nggak sih, emang berakal sehat gitu, itu bakal diusahakan makanya juga maksudnya ngerti nggak sih, Betul, bakal maju, bakal maju lagi kan kalau sesuai dengan orang itu ya. Karena kan kalau misalnya orangnya yang sama aja tuh minta itu clear sih ya. benar. Sebenarnya itu yang aku takutin Dari orang dan aku tuh apa ya, di kehidupan ini berpikir kayak gue gak akan beli kendaraan yang bener-bener wow karena gue tahu gue pas-pasan kan, tapi gue akan beli rumah baru kayak gitu-gitu. Karena kalau kendaraan guys itu kan kita pakai ya, kita nggak tahu di jalan berapa, itu ya rugi gitu, menurut gue rugi. kamu tahu nggak Ngerti gak sih? pasti kemarin aku tuh yang ada di otak aku kan aku bilang kayak aku tuh cuman kayak dapet bikin akun di Toyota gitu kan. Oke. Tapi itu Toyota di Cikarang. Nah, terus tuh aku tuh pertama pas aku udah kepikiran gini, kan aku tuh kan pernah bilang ke lo apa kan awalnya kayak sama Anis kayak ngomongin kalau misalnya gaji pertama mau beliin apa gitu kan. Nah di situ gue selalu
tapi ya dia mungkin karena bensin itu halus juga, ini orang nyuri jarang mau tertarik nyuri dia. Ngerti-ngerti. Jadi tuh kayak lebih jarang lucu lah gitu. Sebenarnya gini, kalau buat di Cikarang tinggal sendiri, tapi nggak sih? Berapa ya? Ya lanjut. Kalau misalnya tinggal sendiri ya, terus kayak Kan itu kan kayak iya, harus jaga diri. jadi di kontrakan tadi kan, kalau kayak di kontrakan anak itu Itu serem banget ya. iya itu kan Mengerikan sekali menurutku. iya kan, aku makanya kalau motor bagus-bagus percuma anjir, makanya gitu nggak kenapa aku langsung sumpah aku filmnya aku pas dia pas daftar yang di Cikarang itu aku mikir kayak ini aku kalau keterima di sini, kalau misalnya dapat gaji pertama aku kayaknya nggak akan beli motor, dan kalau beli motor nanti soalnya aku yakin 1000% kalau beli motor itu udah aman. Pertama di Cikarang kita ngontrak sendirian cewek, itu nggak sih Iya betul. beresiko banget ini kalau ada yang motor balik ini kayaknya langsung dulu deh gitu, nggak apa-apa kayak motor kayak gini juga gitu. Yang penting masih jadi solusi dan bagus. Udah dari gitu. Dan gue pun emang bukan tipikal yang kayak ini gaya juga gitu. Benar. Gue juga nggak akan beli kayak Max atau gimana, karena gue tahu gue pengen Iya itu dua kali itu, jadi di pertama itu gue nggak nyampe, jadi gue juga mikirnya kalau misalnya emang gue beli palingan mentok duit atau nggak Vario itu bagus ya, atau nggak kayak Scoopy lah gitu kan gitu. Kalau Scoopy kan sebenarnya ini pakai banyak si karena dia rada gendut gitu kan. iya banyak, cuman setelah banyak kali soalnya kenapa coba guys, karena yang di apa namanya saudaraku dengan Jakarta malah Scoopy balik. Terus ada saudara aku juga yang pernah aku di itu padahal paling tua jadi makanya aku kayak sementara motor aku tuh aku parkirnya di luar, nggak ada mana walaupun nggak di ranteng Ya, aja, tapi aku pernah lihat liputan dia yang di kartu yang mau dimaling. susah dinyalainnya. Gitu kan. Jujur aku belajar di mana? Belajar dari ibu sama ayahku sendiri. Karena dulu kalau di kendaraan nggak pernah baru. Iya. Jadi nggak akan ada yang maling. Ya. Iya. Yang penting bisa nyala bagus. Ya, terus aku juga apa pas mikir ini tiba-tiba kepikiran sama bapak Gojek yang ngasih saran ke aku. Itu. Sumpah aku tuh pernah guys naik Gojek, nah terus kayak si Amang aku bilang aku tuh mau lanjut apa tuh, aku bilang mau kerja dulu gitu. Terus habis itu gitu oh man ya coba aja ngojek gitu, malah si Amangnya sendiri yang ngomong kayak gitu, apa emang kenapa Mang gitu ya untung lah gitu. Cuman kalau saran saya dia juga bilang kayak gini, kalau ngojek untuk motornya beat lah, paling aman tuh beat. Tapi dia tuh di maling kan? Iya, dia itu kenapa? Pertama, dia nggak gitu mahal, awet bensin, nggak gitu berat, nggak gitu tinggi. Nah, jadi enak kan? Sementara kalau motor-motor kayak apa ya, Vario yang baru-baruan ya, Vario baru Itu berat banget. Scoopy yang baru-baru, NMAX itu tuh perlu banyak dirawatnya. Iya benar. Kata si Amangnya bilang kayak gitu. Malah aku tuh kan jujur aku flawless banget ya pakai motor kayak gitu. Si Amang sendiri ngomong gitu. Soalnya kayak teman-teman saya juga yang motor sama itu bagus-bagus kayak gitu, yang baru-baru kayak gitu, malah perlu banyak di servis. Malah perlu banyak di servis. Sebenarnya kalau yang kayak jadul-jadul ini enggak gitu. Mau nggak kan? Gitu. Makanya kalau si Amangnya Seperti sendiri motor saya itu nggak jadul banget. malah aku cuma oh ya cuma emang kalau sebut ini dia dicuri ya karena itu juga enak ya nggak sih, kayak emang pilihan enak. Ini sebenarnya balik lagi ke diri kalian ya, kalau emang mampu gitu nggak apa-apa jadi aja. Cuman kalau aku pribadi aku lebih kayak gitu sih, jadi beli second cuman masih bagus, jadi ya cakep juga gitu. Jadi uang itu kan nggak boros kan, bisa dibuat beli yang lain gitu. Aku mikirnya gitu. Karena menurut aku sama aja guys, kayak aku tuh takut kayak kita kan nggak tahu ya di jalan gimana
kalau rumah aku dari rumah dulu. Jadi karena aku pengen itu desain sendiri. Jujur. Tapi sama aja tahu kayak bisa Dulu dihilangin. iya. Karena aku gabut guys. Padahal sempat itu aku bilang kayak kamu kenapa? Sumpah, diri benar guys. Aku pas aku bikin yang akun Toyota itu, kan aku kan kayak oh ini di Cikarang gitu kan. Entah kenapa yang di otak aku langsung kayak gini. Kayak ini jangan kayak enggak sih kayak tiba-tiba ada kayak suara di otak aku ini kayaknya kalau misalnya tinggal sendiri sekarang jangan beli motor baru udah gitu. Kayak gitu kayak terus kayak aku pikirin lagi setelah bikin aku gitu kan. Oh gitu itu benar juga gitu. Karena ada jadi juga sih nggak sih. Pertama kita kan masih belum punya pengalaman Bener. cewek ngekos sendiri kalau ada orang lain di sekarang apalagi kan tengah panik maksudnya kayak ada orang panik gitu nggak boleh sampai itu kayak Mending uang kalian tuh bisa diinvestasikan misalkan kayak beli emas gitu kan itu kan bisa dijual lagi ya gitu. Dan setiap tahun kan naik gitu. Jadi lebih itu justru buat yang pemula ya itu kayak dari nol gitu kayak dari nol. Kalau orang punya nggak apa apa aja sih coba kayak semua itu kepikiran itu kalau itu ada juga ya kata gue paling juga gitu itu yang sayang soalnya momen kan di luar ya kita nggak tahu di mana kalau rumah ya udah itu rumah kita di depan gitu kan. Terus kalau orang kita kontrakan kan biasanya ada beberapa petak kita nggak tahu orang kayak gimana orang sebelah kita kita nggak tahu kita di orang kanita nggak tahu bener kan jadi kayak gue mikirnya kayak cuma tiba-tiba kerjaan gitu sih terus kayak gue nggak siap gue kayak kalau sekarang ada di jalan Bekasi sekarang di Bekasi ya apa ya nggak buat tapi gue selalu sih sama aku dengan pemikiran gitu tuh bagus sih menurut aku kembali bagus pengen tuh beli motor kan terus di Palu iya banyak tau kasus kayak iya soalnya maksain gaya banget gue mikir kayak gue juga bukan orang yang ngerti juga tidak ngerti pemotor gue mau gaya-gaya juga gue nggak tahu jenis motor gue jenis apa kayak ngerti nggak sih iya bener cuma juga aku antara yang itu guys gue kayaknya kalau bisa gue sama gue akan dipakai besok terima kasih bener investasi ke diri sendiri ini tahu nggak sih guys yang lagi rame nggak hujan kan kira itu hujan tahu nggak sih guys? Resti Resti siapa Resti ini loh yang pernah viral jadi keluar gara-gara diunjukin sama Kating oh iya saya pernah lewat pernah dengar kan pokoknya gue pernah viral banget katanya berarti itu bohong iya kalau dia emang dikira dia tapi dia doang kan udah beli iya sih banyak sih ya banyak anjir gak masuk akal soalnya aku bilang tahu nggak punya dia tuh ada kasus kayak saya jadi ini seru banget dan sebenarnya aku tuh kurang ngerti maksudnya aku kayak gimana ini tuh yang seru itu dia tuh kan emang serius mukanya lumayan kayak ke Arab-Araban gitu ya banyak membandingin dia sama Miska terus di komen pada bilang kayak gini jauh aja sama Miska mah orang bener gitu. ya Allah Karena emang ada ke Arab-Arab gitu sih wah serius ya kan serius bener serius sumpah dari kemarin kakak tiba-tiba serius gitu aku kayak awalnya kayak
dia tuh merasa kayak paling kayak paling itu mungkin ya. Tapi di komen banyak yang bilang kayak gitu. Di komen juga banyak yang bilang ya lagian gue kan dari awal dia viral karena yang masalah UB itu gue nggak masuk akal. Masalahnya Putri Indonesia itu apa namanya kuliahnya di UB. Makanya aku nggak tahu ya Putri Indonesia tahun berapa gitu atau itu kan banyak lah orang cakep di UB. Masuk ke UB baru. Udah itu kayak Serunya aja kali. ya Gue kenyang gue. Ya ayamnya banyak banget gue udah krempeng. nanti kita lihat ya surat-surat itu kayak kalau setuju sekarang mau bawa surat itu katanya mau ke polisi bilangnya atas nama yang pokoknya awalnya tuh yang kasus yang sekarang tuh diawali dengan ada suatu akun namanya anti rescue si akun anti rescue ini itu ternyata sahabat dari almarhum yang dulu pernah punya masalah sama dia pas SMA. Tapi si sahabat yang kayak si temannya yang bermasalah sama si Resi itu udah meninggal. Nah terus kayak jadi ini tuh si sahabatnya si yang meninggal yang sikap masalah-masalah kayak dia. Keren ya? Dan tapi gue salut sama mbaknya. Iya, di komen juga banyak yang bilang kayak salut maksudnya lu sahabat punya sahabat gitu yang Iya, kayak real. nyari keadilan Iya, benar. Itu nggak salah emang si Rasinya aja yang bikin masalah dulu kan. Biasanya orang-orang kayak gitu dia nggak apa ya, malah nutup diri gitu loh kan. Nggak yang ini banget gitu loh. Pokoknya apa ya aku tuh udah jadi itu cinta lumayan seru tuh soalnya kayak si temen istrinya tuh meninggal yang dulu masalah awal yang kemarin tuh yang baca dari komen tuh gini, jadi dulu si Rasti ini punya pacarnya punya mantannya tuh si ini si cewek ini namanya Zuma. Identitasnya tuh namanya Zuma. Nah itu kan jadi maksudnya si Rasti ini dulu tuh pacaran sama cowok ini punya mantan si namanya Zuma. Terus pada suatu hari si apa ya ada orang yang ngecek IG-nya si Rasti, terus tapi ini tuh jangan si Rasti ngira itu si Zuma. Jadi mereka tuh punya masalah dari SMA karena masalahnya itu gara-gara pikirannya gara-gara temukan si Rasti itu bilang ke BK kalau misalnya si Zuma ini apa ya stalking si Rasti. Oke. Masuk kan gitu. Dan pokoknya aku lupa tahun berapa si Zuma tuh meninggal karena ketabrak. Masalah si Telegram doang gitu awalnya kan Oh dia Telegram. kayaknya sumpah kayak apa ya dia emang cakep kayaknya gue juga pernah mungkin nge-like postingan dia gitu kali ya karena dia emang cakep. Cuman kan kita kan kalau di FYP kan bisa ngeliat orang cakep Macam-macam like kan. doang kan kita nggak tahu personality gimana ya. Iya benar. Seru banget awalnya tuh gue mikir kayak apa sih permasalahan Telegram dia kadang jadi yang ada si akun pemilik akun itu adalah si sahabat dari orang yang udah meninggal yang dulu bermasalah sama si ini gitu kayak menarik banget ini kayak film banget anjir. Jadi jadi film like Seru anjir ya maksudnya semoga temannya Zuma semoga Zuma apa ya beristirahat dengan baik di sana dan temennya mendapat keadilan dari kayak Dilan aja kayak Dilan sama gue ada 800 juta. gue ada mulu itu job sumpah yang kayak banyak yang pakai template dia gitu kan. Aku juga apa namanya lumayan ngikutin. Oh iya, kalau aku kan ada mulu Aku juga nggak ngikutin
diganti yang brand sama. Pokoknya awalnya tuh katanya ada akun namanya tuh produk Kendall kan. Oke. Dari situ Ah. dia tuh kerja di Jepang. Katanya dia tuh Baiklah. ngaku dia tuh apa namanya pacaran sama si Samsung sebelum nikah. Sebelum nikah sama si Dilan. Oke. Terus kemana? Aku juga nggak tahu nggak tahu. Tiba-tiba di sini lah ketahuan kalau si Samsung ini benar sering banget. Selingkuh. Bla bla bla. Kaget sih gak? Terus yang gua kaget dia main Tinder kayak gitu. Oh iya. Dan yang kayak hebatnya itu ada beberapa cewek yang aku kalau dia kan maksudnya cewek yang kayak berhasil gitu kan. Bapaknya Iya iya. dia ngaku sendiri kalau bilangnya ke sekolah Gila. Bang, entah itu mungkin ceweknya disakitin atau gimana gitu ya, atau emang meluruskan gitu, jadi Dilan. Tapi Dilan tuh orangnya belak-belakan ya gitu, jadi ya gitu lah. Ada mulu aja seru gitu tau kalau dia marah-marah gitu. tapi kalau emang si dia ini emang orang pintar misalnya bisa Iya, sebenarnya orang pinter guys, emang. cuma dia emang mungkin melalui silah Iya, beberapa cowok itu emang kita kan tidak tahu musibah kapan terjadi gitu iya guys. guys jadi kita kali cowok Bener-bener. brengsek kayak gitu kan Brengsek. kita pakai cewek yang kata gue dia Iya, kalau gua gak ada ini banget. Udah mah gitu, yang ini kan dia suka mancing gitu kan. oh iya Tahu nggak kan? dapet ikannya Iya. Ternyata mancing cewek guys. iya kan mancing Gila. Parah sih. Oh, udah kenyang guys. Tapi overall ini enak. Ya gitu. Gila sejam kayak ada deh. 54 menit jam kita ngomongin apa 54 menit Ngobrol serius. Kali ini keset kayaknya. iya jadi gue ya kalau tidak dua game Gue masukin YouTube. Tapi dia tuh nggak bisa di private ya. Gue tuh kayak bisa nggak sih dia bisa aja. Iya tahu maksudnya videonya gitu. Cuman kayak akunnya gitu loh. Gue tuh pengen di private yang subscribe aja atau gimana gitu. Tapi nanti kayak nggak mau dibuka gitu loh. Nggak tahu besok kita ketemu kapan lagi aku nggak tahu. mungkin bagi rapat Oh iya bagi rapot. kapan sih bagi kita tuh tinggal ngapain sih belum Kita jasa belum bagi rapot. Cap 3 jari nggak sih kan enggak ya? Aku nggak tahu sih itu lihat kan. Cuman pokoknya tinggal ngambil-ngambil gitu lah guys. Dan habis itu kita tinggal nunggu gimana kelanjutan ya udah. Ya ini emang sekarang lagi nganggur aja gitu, ngangguran banyak acara aja. ya main Roblox Main Roblox, makan, tidur, ya TikTok betul, ngikutin apa yang ada di Indo aja. nah itu hasil cari deh kita tutup dulu guys kita Oke.